Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita Fishery Blog ya. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang budidaya ikan nila di keramba. Tapi untuk hari ini itu khusus keramba yang ada di sungai. Karena kita lihat jarang-jarang ya kalau bicara keramba itu di sungai, kebanyakan itu keramba di danau. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat atau mendengarkan lebih lanjut edukasi perikanan ini, kami sarankan untuk subscribe channel kami Fishery Blog, kemudian like dan komen serta di-share ke teman-teman yang lain agar edukasi perikanan ini tetap bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita ketemu dengan Pak Sairul Damanik dan Pak Hamid ya, Pak Abdul Hamid. Beliau-beliau ini sudah sangat pakar kalau bicara ikan nila di keramba ya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar lebih jauh tentang pembesaran atau budidaya ikan nila di keramba yang khususnya di sungai, itu bisa ikuti terus channel kami. Nah, hari ini kita ketemu dengan Pak Sairul. Pak Sairul ini tinggal di Kelurahan Bulian, Kecamatan Banjedis, Kota Tebing Tinggi. Nah, Pak Hamid juga sama ya, di Tebing Tinggi juga, namun alamat tinggalnya berbeda. Tapi kalau bicara tentang ikan nila di keramba, bapak-bapak ini sudah sering bersama lah gitu kira-kira. Jadi Pak, ini sedikit Pak, kita mau tanya-tanya ini tentang ikan nila di keramba ya Pak, khususnya pembesaran lah. Sebelum lebih jauh Pak, Bapak udah berapa tahun ini usaha ikan nila yang pembesarannya itu di keramba? Udah berapa tahun gitu Pak? Kalau di keramba kami mulai tahun 2011. 10 tahun. 10 tahun. Pak Amit sama ya Pak? Ya, Jadi selalu bareng ini memang ya Pak. 10 tahun. Nah, jadi luar biasa lama ya. Kalau yang nggak di keramba Pak, ada juga? ada, cuman perkembangannya lambat. Kalau lah di keramba ini, kami 3 bulan aja udah bisa menghasilkan rata-rata 4 atau 3 ekor sekilo. Kalau di kolam biasanya 6 bulan sampai mencapai 7 bulan, dia baru bisa 3 atau 4 ekor sekilo. Jadi lebih besar kapalnya di Sungai Padang ini lah. Itulah kalau mulai keramba Sungai Padang. Kalau bibitnya Pak, ini bapak-bapak bibitnya beli atau memang bibit sendiri nih, hasil memijahkan sendiri? Ada juga membeli, ada juga memijah sendiri. Kalau tidak mencukupi ya kami terpaksa beli juga. Tapi sebagian ada yang mijahkan Ada sendiri. memijahkan sendiri. Terus untuk bibit yang masuk, itu Pak dari ukuran berapa dia udah mulai masuk di keramba ini? 2 inci. 2 inci itu ya masih agak kecil ya Pak, masih. Itulah yang 2 inci ini tadi, kalau dia di kolam bisa 6 bulan sampai 7 bulan masa peliharaan. Iya. 4 ya. Sekilo 4. Sekilo 3, sekilo 4. Yang 3 bulan aja udah bisa mencapai ya sekilo 3, sekilo 4.
pembesaran tadi kan 3 bulan. Ini ukuran kerambanya Pak? Ukuran ini 2 meter kali 5. 2 meter kali 5 untuk satu keramba. Ya, satu kotak. Satu kotak dia 2 meter kali 5 itu kapasitas berapa ekor itu Pak? Satu apanya? Itu tergantung dengan apanya, kami ada biasa 2000 ekor. 2000 ekor ukuran 2 kali 5. Jadi teman-teman bisa apa ya, dengan jumlah 2000 ekor lebih di ukuran keramba 2 kali 5 meter itu udah hal yang luar biasa untuk ikan nila ya. Yang biasanya ikan nila itu per meternya itu hanya mampu 20-an ekor ya, 20-an ekor gitu. Jadi ini 2 kali 5 apa isinya atau kapasitas daya tampung budidayanya itu sampai 2000 ekor. Jadi kepadatan yang luar biasa padat sebenarnya. Jadi kalau dibagikan itu sekitar 200 ekor per meternya ya. Nah, iya kan Pak, 200 ekor itu per meternya. Itu udah kira-kira kalau sama ikan lele sebenarnya jauh ya Pak. Kalau kita bicara ikan lele sama nila ini kan. Jadi bisa lebih padat ini. Nah, kalau ikan lele dia yang non bioflok itu satu meternya 1 kali 1 meter itu kepadatannya paling hanya 100 sampai 150 ekor. Tapi ini nila di keramba bisa 200 ekor lebih 1 kali 1 meternya kan gitu ya kan Pak. Jadi padat ya, luar biasa padat dengan masa pelihara lebih cepat. Kemudian untuk ini Pak, apa namanya? Konsumsi pakannya selama 3 bulan itu habis berapa kilo lah kira-kira Pak? Kalau dia kayak gini sekitar mencapai 400 kilo. 400 kilo ikan. ikan. Kita bongkar. Sekitar habis pagi-pagi sekitar 500 kilo pelet menghasilkan 400 kilo ikan. Nah, itu jadi untuk FCR-nya sendiri dapat ya. Teman-teman bisa ini ya. Jadi dengan kisaran harga yang agak lumayan tinggi ya. Kalau nilai itu normal dia ya Pak. Dari 23 sampai 26, kadang 27, bisa 27 juga kalau dekat-dekat tahun baru. Jadi untuk kalkulasi keuntungannya itu ya apa ya, hampir berapa persen itu kira-kira Pak? Kalkulasi keuntungannya lah dalam 400 kilo ini kira-kira Bapak dapat berapa lah ya? Kalau dia ini kalau udah buat harga 20 aja. Ya kan? 20 kalau pelet harga 11. Jadi dia sekitar dapat sekitar 8.000 lah per 1 kilo ikan. 8.000 per 1 kilo ikan kali 400 kilo. Berapa itu? 3 juta lebih. Jadi untuk apa ya? Untuk skala usaha itu budidaya di keramba untuk ikan nila dengan kalkulasi keuntungan kira-kira 8.000 per kilonya ya saya kira cukup ini ya Pak, cukup memuaskan. Kemudian kan Pak, kalau budidaya ikan itu pasti adalah kendalanya, mau penyakit, mau bencana, mau apa. Bapak bisa ceritakan nggak kendala-kendala di keramba ini, khususnya di Sungai Padang inilah Pak, kendala-kendala yang Bapak hadapi? Yang pertama yang kami hadapi adalah itu banjir tahunan itu ya Pak. Dan kedua yang nggak bisa kami elakkan adalah limbah. Nah, itulah nggak bisa mengelak. Kalau banjir ya mudah-mudahan ada juga yang bermasalah, cuman nggak semua. Tapi kalau limbah namanya itu habis sudah semua. Itulah yang kami takuti. Memang dalam 3 tahun ini belum ada yang mencapai limbah itu. Limbah. Jadi teman-teman di Sungai Padang ini memang apa ya, kita tahu ya Kota Tebing itu kalau udah musim-musim curah hujan tinggi pasti banjir. Salah satu yang kadang-kadang dialami bapak-bapak ini adalah banjir. Kalau sudah banjir hanyut, bisa sama keramba-kerambanya hanyut. Itu resiko dalam budidaya. Kemudian limbah, memang adalah oknum yang tidak bertanggung jawab yang dia memang membuang limbah di Sungai Padang ini. Jadi ketika masuk limbah dia mati ya Pak ikannya, habis semua mati. Dan biasanya untuk pelihara lagi butuh waktu lagi gitu Pak. Ya iyalah ya pasti kita trauma juga kalau udah habis begini ya gimana lagi mengembalikannya.
ya kan. Nah, makanya itulah ya, pada bapak-bapak yang tahu ya, dari limbah ini kita terima kasih kan. Kalau kami petani ya itulah yang kami dapat, yang kami bicarakan kepada bapak-bapak. Kalau penyakit Pak, Penyakit itu pun ada, nggak dikatakan termasuk 0,% lah begitulah, enggak lah dikarenakan penyakit ini terus fatal, enggak, mesti dapat lagi banjir sama limbah itu aja. Kalau orang pun kan kita jaga, kan gitu, itu termasuk kelalaian. Nah, kan begitu Pak. Nah, itu yang itu. sulit di ini ya. Nah, Jadi teman-teman ada satu lagi, kucing kepala hitam ya Pak. nah, itu, nah, itulah. Ya, kalau itu memang sulit lah. Kalau Sulit itu, lah, kan ah, itu. Jadi itu apa ya? Di kitanya lah kalau untuk menjaga itu. Kemudian Pak, tadi kan kita udah bicara apa ya? Untuk penanganan. Kalau penanganan pas sakit lah Pak, misalnya ada yang sakit ikannya. Biasanya orang Bapak itu penanganannya dengan apa gitu? Kalau dinilai ini Pak, ada aja tuh banyak penyakitnya. Kalau dia di danau itu bahkan bisa mati massal dia Pak. Kalau udah kena penyakit. Nah kalau di orang Bapak lah, ketika dia masuk penyakit, apa kira-kira yang dia lakukan? Booster aja. Obatnya itu ya. Nah, campur dengan Pakan. makannya, Oh, 1 sendok makan boosternya, 1 kilo pakan. Nah, itu lah. Kalau dia 5 sendok, ya otomatis 5 kilo juga makannya untuk per hari. kalau ini Pak, yang obat-obat alami atau pakan-pakan alami lah yang orang Bapak kasih di ikan ini kan ada tuh kan, kalau dia di nila tuh biasanya di lele, kalau dia sakit ada dikasih daun kates, banyak. pace, apa? Pace, Pace, daun mengkudu merah. ya kan. Nah, banyak. Kalau di nila ini Bapak pernah itu? Kalau di Nila belum pernah ada juga. Masih obat ini ya Pak, untuk obat alami masih agak sulit lah. Nah, Lagipun memang teman-teman inilah salah satu kelebihan keramba di sungai. Jadi apa ya, penyakit itu minim ya Pak, minim karena memang air ngalir. Beda dengan di danau. Kalau kita bicara danau itu kan air lebih tenang, kemudian biasanya juga lebih banyak kalau jumlah keramba-kerambanya itu tadi. Makanya ketika danau terserang penyakit agak sulit menanganinya. Nah kalau di sungai memang selama yang bapak-bapak ini jalani itu sangat jarang ya Pak kena penyakit. Itulah. Kemudian Pak untuk tadi kan masa panen itu sampai 3 bulan, ya kan? 3 bulan. Untuk pemasarannya Pak, ini orang bapak jual ke konsumen langsung atau ke ini ke tengkulak gitu? kami ada juga pengecer kami. Ada yang udah biasa ngambil sini lah gitu Pak? Pengecernya supaya mengurangi pengangguran juga. Iya. Kan begitu. Jadi kami pasanglah tali 4 orang untuk mengecer ikan kami. Itulah. Kayak Pak Abdul itu pun gitu juga. Ada juga pengecer dia. Kayak saya pun ada juga pengecer. Udah punya masing-masing lah. Masing-masing. Tapi kalau punya Pak Amit habis, bapak yang masuk. Masukkan. Kalau punya nanti ya habis ya anggota Pak Amin yang masuk sama saya. Begitulah kami ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa ya, kalau kita lihat dari ini ya, dari kalkulasi keuntungan, masa pelihara yang cukup singkat dibandingkan di kolam, jadi sangat rekomendasi sebenarnya untuk keramba-keramba di sungai dengan ketentuan ya mengikuti peraturan lah, jangan mencemari sungai, jangan sampai kapasitas kerambanya juga berlebih, ya kan Pak. Terus Pak untuk inilah harga per kilo Pak, harga per kilo yang biasa orang Bapak jual ini. Kami biasa apanya sekitar 25.000 per kilo. Cukup inilah ya Pak, cukup tinggi lah. Karena kalau lihat di tempat lain itu, tapi kalau memang kalau di Sumut sendiri untuk ikan nila itu rata-rata segitu ya teman-teman ya. Kisaran harga itu 24 sampai 27.000 ya Pak. 24 sampai 27.000. Ya kalau memang langka kali bisa sampai 30.000 juga. Tapi untuk sampai ke angka 20.000 itu jarang, nggak pernah pun ya Pak.
yang 20.000 pas lah. Jadi itu untuk di Sumut masih berpotensi lah untuk budidaya nila ini dikembangkan lebih lanjut dengan tadi ya harga, kemudian FCR, perbandingan kemudian angka kehidupannya juga kalau di keramba ini ternyata lebih tinggi. Tadi kalau Pak Sairul bilang itu dari 2.000 ekor kita bisa dapat 800 kilo ya. Jadi dari segi keuntungannya itu masa pemeliharaan lebih cepat, kemudian jarang kena penyakit, kemudian FCR-nya jelas ya, hitungan FCR-nya maksudnya bisa kita meraup keuntungan per kilo itu bisa 8-10 ribu. Kemudian untuk biaya produksi ya Pak, atau biaya pembuatan keramba itu sendiri lebih bisa diminimalisir. Kemudian nggak makan tempat di darat lah, khususnya kalau kita punya lahan di darat itu mungkin butuh lahan agak luas. Jadi demikian teman-teman, sekian video kami hari ini. Untuk teman-teman yang terus ingin belajar tentang perikanan, ikuti terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.